Selamat malam untuk semuanya dan Bu Linda. Perkenalkan, nama saya Tommy Wahyudipane dengan NIM 2022300308. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpersonal skill ataupun keterampilan interpersonal. Nah, sini sudah bisa dilihat saya membuat PowerPoint untuk menjelaskan materi ini. Yang pertama itu kita bahas dulu keterampilan interpersonal itu sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat dan efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, sebelum masuk ke detail yang lebih lengkap, ya kita kenal dulu nih ruang lingkup keterampilan interpersonal itu ada apa aja sih. Nah, yang pertama itu ada kesabaran. Nah, kesabaran ini kemampuan untuk tetap tenang saat berinteraksi dengan orang lain, bahkan dalam situasi yang sulit. Yang kedua itu ada empati. Nah, empati ini memahami dan berbagi perasaan orang lain, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan. Dan yang ketiga itu ada fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai orang dan situasi. Nah, itu menyesuaikan pendekatan dengan audiens. Yang keempat itu ada motivation atau motivasi. Nah, ini motivasi ini dorongan untuk memulai komunikasi, berpartisipasi aktif, dan mempertahankan percakapan. Yang kelima ada keandalan atau dependability. Nah, ini dapat diandalkan dan konsisten dalam tindakan yang membangun kepercayaan di dalam tim dan di antara rekan kerja. Yang berikutnya ada kerja tim atau teamwork. Nah, kerja tim ini bekerja secara kolaboratif, yaitu untuk mencapai tujuan bersama yang melibatkan komunikasi, kerjasama, dan kompromi. Nah, yang ketujuh ada kepemimpinan atau tuh bisa disebut leadership. Nah, ini leadership ini yang mengambil tanggung jawab, membimbing orang lain, dan membantu mereka mengembangkan keterampilan serta menyeimbangkan ketegasan dengan keterbukaan terhadap masukan. Yang kedelapan ada mendengarkan aktif ataupun active listening. Nah, active listening ini ya keterampilan komunikasi penting yang melibatkan fokus penuh, pemahaman, respons, dan mengingat apa yang dikatakan orang lain. Kita bahas ke poin berikutnya itu interpersonal itu juga bisa mendengarkan aktif, yaitu ada 5 poin dalam hal mendengarkan aktif. Itu ada 5 tahapan ataupun 5 level. Itu ada yang pertama itu ada ignoring listening. Nah, ignoring listening ini tidak memperhatikan pembicara atau mengabaikan pesannya. Ya, ignoring listening ini sama aja dengan dia itu mengabaikan atau tidak mau tahu sama sekali apapun yang dibicarakan oleh lawan bicaranya. Yang kedua ada pretending listening. Nah, itu pretending listening itu ya berpura-pura mendengarkan tetapi tidak mendengarkan yang terlibat dengan konten. Nah, ini sebenarnya terlihat mendengarkan, tapi di balik itu semua dia hanya berpura-pura. Ini tipikal orang yang cuman ingin menghargai si lawan pembicara saja. Nah, yang ketiga ini ada selective listening. Nah, selective listening ini ya dia hanya mendengarkan bagian percakapan yang menarik bagi diri sendiri. Nah, ini biasanya orang-orang yang tidak antusias terhadap orang yang mengajak bicara itu, kalau dia sendiri pun tidak tertarik. Nah, dia sangat selektif untuk mendengarkan. Nah, yang keempat ini ada attentive listening. Nah, attentive listening ini dia itu hanya benar-benar fokus pada pembicara dan memahami isi pesannya. Nah, ini orang yang termasuk dalam attentive listening ini, dia itu benar-benar fokus dan tidak mendengarkan ataupun tidak
mengabaikan si lawan pembicaranya, dan dia itu sangat paham apa yang dibicarakan dalam obrolan tersebut. Nah, yang kelima ini ada empathic listening. Nah, empathic listening ini yang mendengarkan dengan tujuan untuk benar-benar memahami pikiran dan perasaan pembicara. Nah, ini orang-orang yang termasuk empathic listening ini, dia tuh benar-benar sangat memperhatikan dan tidak mau si lawan pembicaranya itu merasa tidak dihargai. Nah, itu dia. Nah, kita masuk ke topik yang berikutnya, itu kita bisa menyampaikan presentasi yang baik. Nah, dalam menyampaikan presentasi yang baik, kita harus ada 3 poin yang kita pelajari, yaitu konten. Nah, ini konten ini ya bisa mulai dengan pembukaan yang jelas. Ya, seterusnya dilanjutkan dengan poin-poin utama dan diakhiri dengan kesimpulan yang kuat. Ya, yang berikutnya itu ada gaya penyampaian. Gaya penyampaian ini sangat penting di dalam melakukan atau menjadi influencer. Nah, gaya penyampaian ini bisa digunakan dalam keterampilan berbicara di depan umum. Nah, selanjutnya pun ada jaga bahasa tubuh yang positif dan libatkan audiens. Jadi kita tidak boleh cuek terhadap audiens ataupun mengabaikan si para audiens ini, karena kalau kita abaikan, kita tidak terlihat menarik. Nah, yang berikutnya ada teknik penyampaian. Nah, teknik penyampaian ini bisa terdiri dari berbagai macam hal, itu salah satunya ada percaya diri, selanjutnya ada bangun mindset yang positif, santai, ekspresi wajah yang tulus, kontak mata, kejelasan dalam berbicara, kesadaran akan bahasa tubuh negatif, dan yang pasti latihan terus menerus. Nah, ketika kita menjadi influencer itu kita harus mempunyai kekuatan pengaruh ataupun kita harus dapat memengaruhi orang lain. Nah, biasanya contohnya itu ada di dalam diri seorang selebriti. Nah, ini selebriti ini kita tahu sendiri ya, orang-orang yang terkenal yang memiliki pengaruh yang luas. Yang kedua itu ada YouTuber. YouTuber juga harus bisa dapat mempengaruhi orang lain agar si para penonton itu tertarik dan terus-menerus menonton konten-konten yang dia upload. Nah, YouTuber ini pembuat konten yang menjangkau audiens besar melalui video yang menarik. Jadi si YouTuber ini juga harus membuat konten yang menarik. Yang berikutnya ada figur publik atau public figure. Nah, orang dalam posisi penting yang opininya dan tindakannya berdampak pada orang lain. Nah, public figure ini sering dijadikan kiblat atau contoh atau jadi omongan orang lain. Ketika dia membuat kesalahan pasti akan dibahas terus. Jadi public figure tidak boleh memberikan aura negatif ataupun hal-hal negatif. Nah, yang berikutnya kita membahas roadmap untuk meningkatkan pengaruh. Nah, ini yang pertama ada identifikasi audience target. Nah, di sini tuh kita tentukan siapa yang ingin kita raih dengan pesan yang kita inginkan. Nah, yang kedua itu ada bangun kredibilitas. Bangun kredibilitas ini ya kita menunjukkan keahlian dan kepakaran dalam bidang yang kita kuasai. Nah, yang ketiga ada bagikan konten yang konsisten dan bernilai. Nah, bagikan konten yang konsisten dan bernilai ini maksudnya ya kita memberikan informasi yang bermanfaat dan menarik bagi audiens kita. Yang keempat ada berinteraksi secara rutin dengan pengikut. Nah, maksudnya ini berinteraksi secara rutin dengan pengikut itu ya kita bisa dapat menanggapi pertanyaan maupun komentar dan masukan dari audiens agar kita juga dapat menjadi lebih baik lagi sehingga kedepannya kita dapat disukai banyak orang. Nah, yang selanjutnya kita membahas poin meningkatkan keterampilan interpersonal. Nah, itu diantaranya yang pertama itu ada interaksi yang nyaman. Nah, interaksi yang nyaman ini memungkinkan kemudahan dalam berkomunikasi. Nah, selain itu juga membuat orang lain merasa dihargai. Yang kedua ada diterima di lingkungan sosial. Nah, ini membantu kita cocok dengan baik dalam kelompok sosial atau lingkungan profesional.
Nah, yang terakhir ada dihargai sebagai pemimpin. Nah, ini juga pemimpin yang baik itu bersifat empatik dan dapat berinteraksi dengan orang lain secara bermakna. Nah, termasuk ke poin selanjutnya itu ada segitiga SQA. Nah, SQA itu apa sih? Apa aja sih? Ada skills atau keterampilan, knowledge atau pengetahuan, dan attitude atau sikap. Nah, penjelasan skills itu ya ada kemampuan khusus untuk seperti penetapan tujuan, manajemen waktu, dan komunikasi. Sementara knowledge sendiri itu termasuk pengetahuan dasar, teori, informasi, dan fakta yang mendukung aplikasi keterampilan. Untuk attitude itu yang mencakup sifat-sifat seperti motivasi diri, integritas, optimisme, dan komitmen. Nah, itu juga mempengaruhi perilaku dan kesuksesan. Baik, kesimpulannya dari materi yang saya buat ini, yang dari awal hingga akhir tadi itu, saya dapat menyimpulkan bahwa keterampilan interpersonal itu adalah keterampilan yang memainkan peran penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif dan hubungan yang harmonis, baik di dalam lingkungan profesional maupun pribadi. Keterampilan interpersonal mencakup aspek-aspek seperti kesabaran, empati, fleksibilitas, motivasi, keandalan, kerja tim, kepemimpinan, dan mendengarkan aktif. Nah, semua elemen ini mendukung interaksi yang nyaman, membangun rasa saling percaya, serta memperkuat kemampuan untuk berkolaborasi dan beradaptasi dalam berbagai situasi. Nah, dan itu juga meningkatkan keterampilan interpersonal bukan hanya membantu seseorang diterima di lingkungan sosial, tetapi juga mendukung peran kepemimpinan dan dihargai dan diakui. Nah, selain itu juga penguasaan keterampilan presentasi, pemahaman konsep influence, serta penerapan kerangka SQA atau Skills, Knowledge, Attitude, dan WEGO, Warm, Equal, Genuine, Open. Nah, itu memberikan dasar yang kuat bagi seseorang untuk berkomunikasi secara efektif dan berpengaruh secara positif. Ya, sekiranya itu saja yang dapat saya bagikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.